Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Irimuda, NIM 20101008, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan atau Trafficking Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur. Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki permasalahan trafficking terbesar adalah Kabupaten Cianjur. Berdasarkan advokasi dari Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Aspirasi Sosial atau LEPAS, Kabupaten Cianjur ini menduduki peringkat ketiga di Jawa Barat yang mempunyai kasus human trafficking. Dengan data yang dikeluarkan berisikan tahun 2011 terdapat 8 kasus, tahun 2012 terdapat 12 kasus, dan 2013 terdapat 17 kasus. Dari data tersebut dapat dilihat terjadi peningkatan yang signifikan pada kasus trafficking di Kabupaten Cianjur setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan kebijakan sebagai political will untuk menanggulangi perdagangan orang, salah satunya dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanggulangan perdagangan orang. Selain itu, Kepala BKBPP membentuk tim gugus tugas yang terdiri dari P2TP2A, Kepolisian, dan OPD atau Organisasi Perangkat Daerah terkait lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur, serta gencar mensosialisasikan pencegahan human trafficking kepada semua kalangan masyarakat, termasuk ke setiap OPD. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi agar dapat menekan meningkatnya kasus. Namun upaya ini nampaknya masih belum mendapat hasil maksimal. Pasalnya, implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanggulangan perdagangan orang di Kabupaten Cianjur belum bisa menghentikan permasalahan ini. Bahkan seiring berjalannya waktu, bentuk kejahatan tidak pidana perdagangan manusia atau human trafficking semakin berkembang. Kemudian yang pertama yaitu kebijakan publik dan analisis kebijakan yang dibuat oleh Kabupaten Cianjur. Yaitu kebijakan adalah sebuah keputusan politis yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik. Pada prinsipnya, sebuah kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh elemen yang ada, baik itu masyarakat sebagai bagian yang terikat dalam hasil keputusan kebijakan sampai pada tahap pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan tersebut. Menurut Thomas Erdai mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan-pilihan apapun oleh pemerintah, baik itu untuk melakukan sesuatu maupun untuk tidak melakukan sesuatu, atau whatever government goes to do or not to do. Winarno tahun 2009 halaman 17. Sedangkan menurut Rian Nugroho mengatakan kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada awal masa transisi untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. Nugroho tahun 2009 halaman 9. Berikut contoh dari kebijakan publik, yaitu peraturan Perda sendiri yang berisikan pencegahan dan penanganan korban perdagangan trafficking perempuan dan anak. Ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil Kabupaten Cianjur untuk meminimalisirkan permasalahan yang terjadi. Kemudian adanya analisis kebijakan. Menurut William Endun, analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang suatu proses kebijakan. Analisis kebijakan sendiri merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan secara kritis, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan dapat dilakukan sebelum atau setelah kebijakan diimplementasikan. Menurut William Endon, berpendapat bahwa prediksi secara khusus digunakan sebelum suatu tindakan diadopsi atau ex ante. Sedangkan deskripsi dan evaluasi lazimnya dilakukan setelah suatu tindakan langsung atau ex post.
Prediksi dan preskripsi berhubungan dengan masa depan, sementara deskripsi dan evaluasi berhubungan dengan masa lalu. Dun tahun 2003, halaman 100 sampai 101. Dalam jurnal ini, penelitian mengarahkan pada analisis retrospektif atau ex post, di mana analisis ini dilakukan setelah aksi kebijakan. Kebijakan itu dilakukan dan diambil dari berbagai disiplin ilmu dengan tujuan memberikan informasi yang deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Yang kedua yaitu perdagangan orang. Menurut keputusan Presiden Kepres Republik Indonesia tahun 88 tahun 2009 tentang rencana aksi nasional penghapusan perdagangan atau trafficking perempuan dan anak yang diadopsi pada pasal 3 Protokol Perdagangan Orang atau Palermo Protokol, yaitu A. Perdagangan atau trafficking manusia adalah rekrutmen, transformasi, pemindahan, pembinaan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ tubuh. Yang B, izin dari seorang korban perdagangan manusia untuk masuk eksploitasi sebagai termasuk dalam subparagraf A. Pasal ini menjadi tidak relevan di mana segala yang disebutkan dalam subparagraf A telah digunakan. Bentuk-bentuk perdagangan manusia yang seringkali terjadi pada perempuan dan anak. Yang pertama yaitu kerja paksa, seks, dan eksploitasi seks. Yang kedua, pembantu rumah tangga. Yang ketiga, bentuk lain dari kerja migran. Yang keempat, penari, penghibur, dan pertukaran budaya. Yang kelima, pengantin pesanan. Yang keenam, beberapa bentuk buruh atau pekerja anak. Yang ketujuh, trafficking atau penjualan bayi. Yang kedelapan, kawin kontrak. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada jurnal ini, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif karena dianggap oleh peneliti memiliki karakteristik yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu, dilihat dari permasalahan sosial, permasalahan yang ada di masyarakat dan berkembang setiap waktunya. Dengan metode kualitatif, maka penelitian ini akan bersifat fleksibel atau dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Metode kualitatif merupakan metode yang merujuk ke prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Inilah istilah deskriptif, berasal dari bahasa Inggris atau describe, yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal, misalnya keadaan, kondisi sosial, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama studi pustaka, yang kedua studi lapangan, yang ketiga interview atau wawancara, yang keempat dokumentasi. Kemudian hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah perdagangan orang atau trafficking. Trafficking menjadi salah satu contoh pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena trafficking bertujuan untuk mengeksploitasi atau menyebabkan orang tereksploitasi. Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tahun 2010 mengeluarkan Perda sebagai bentuk penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap HAM. Sejak pembentukannya hingga saat ini, perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur masih menjadi persoalan. Oleh karena itu, analisis kebijakan hadir sebagai proses untuk memproduksi dan mentransformasikan pengetahuan dan informasi yang relevan dengan kebijakan yang telah ada. Adapun fakta, nilai, dan tindakan tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan atau trafficking perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur. Yang pertama yaitu fakta dalam pencapaian nilai tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan atau trafficking perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur, di mana fakta ini merupakan realitas atau empiris untuk menjelaskan sebab dan akibat dari suatu kebijakan. Fakta ini yang terjadi di lapangan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai apakah kebijakan yang telah dikeluarkan telah berhasil atau tidak. Pemerintah telah memiliki political will dengan mengeluarkan peraturan-peraturan sebagai payung hukum bagi penanggulangan perdagangan orang di Kabupaten Cianjur. Berikut peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu pertama pembentukan P2TP2A, yang kedua
pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Yang ketiga, penanggulangan perdagangan orang, petunjuk pelaksana Perda nomor 3 tahun 2010 tentang penanggulangan perdagangan orang. Yang keempat yaitu penata laksanaan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah sakit di Kabupaten Cianjur. Yang kedua yaitu nilai yang dicapai dalam kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan atau trafficking perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur. P2TP2A sebagai pusat layanan memiliki peran yang terbatas, kendati mereka memegang kendali atas penanganan terhadap persoalan trafficking. Namun, permasalahan trafficking bukan hanya milik P2TP2A, namun semua elemen baik pemerintah, LSM, masyarakat, keluarga memiliki andil dalam penanggulangan perdagangan ini. Selain pencegahan yang tak kalah pentingnya adalah penanganan korban trafficking. Penanganan korban trafficking dilakukan dengan berbagai cara, dengan dilakukan penjemputan, rehabilitasi, hingga pemberian pelatihan secara kolektif. Sehingga dapat disimpulkan, pemerintah belum mampu untuk menanggulangi perdagangan orang yang ada di Kabupaten Cianjur, baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu, selalu dikatakan bahwa faktor utama perdagangan manusia adalah ekonomi. Ekonomi menjadi alasan mengapa seseorang mudah untuk menjadi korban trafficking. Jika kita korelasikan dengan Kabupaten Cianjur yang secara statistik mengalami peningkatan dalam aspek pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, faktor sosial budaya religius, ekonomi yang baik, namun mengapa angka perdagangan manusia masih terus saja meningkat setiap tahunnya? Hal di atas memberikan pemahaman bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya dihitung dari besarnya angka statistik yang meningkat, namun juga kualitas yang dapat menurunkan kembali angka tersebut. Pemerintah tidak serta-merta harus merasakan cepat puas dengan peningkatan angka karena pada sesungguhnya masalah baru yang timbul mungkin akan jauh lebih berat yang untuk diatasi. Yang ketiga yaitu tindakan dalam pencapaian nilai tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan atau trafficking perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur. Dengan jumlah korban yang terdata baik oleh pemerintah ataupun LSM atau lembaga swadaya masyarakat ataupun yang lain tidak dapat dikatakan sebagai jumlah yang mutlak atau pasti. Selain itu, selalu dikatakan bahwa faktor utama perdagangan manusia adalah ekonomi. Ekonomi yang menjadi alasan utama mengapa seseorang mudah untuk menjadi korban trafficking. Dan jika kita korelasikan dengan Kabupaten Cianjur yang secara statistik mengalami peningkatan, mulai dari aspek pendidikan, lapangan pekerjaan, sosial budaya, sampai dengan religius, ekonomi yang membaik, namun mengapa angka perdagangan manusia masih terus saja meningkat setiap tahunnya? Maka dari itu, hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pencapaian atau nilai atau tujuan tersebut yaitu yang pertama yaitu kualitas sumber daya pelaksanaan, di mana pemahaman yang diberikan terkait dengan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, pemahaman terhadap hak, kewajiban, tugas, dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing anggota gugus tugas, misalnya dengan mengadakan pertemuan rutin atau sosialisasi dan pengawasan setiap kinerja dari anggota gugus tugas. Yang kedua, adanya evaluasi, di mana terdapat pemberian laporan rutin yang mampu mengkomunikasikan kekurangan atau kelebihan terhadap kinerja dan kinerja instansi lain. Adanya punishment atau hukuman. Gugus tugas sendiri tidak mengatur terkait punishment atau hukuman yang diberikan. Bahkan BKBPP sebagai ketua harian tidak memberi sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Dampak yang ditimbulkan adalah tidak terdapat kontribusi dan pemahaman yang sama antara sesama anggota gugus tugas, sehingga mereka merasa apa yang dilakukan ialah benar. Yang keempat, perbaikan dalam perumusan program. Pemerintah seharusnya mampu berpikir logis untuk mengukur keberhasilan suatu program. Perbandingan antara jumlah program dan kegiatan harus berbanding lurus dengan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya saja, tidak mungkin seluruh kawasan Cianjur mengetahui apa itu trafficking. Jika hanya 6 kali saja sosialisasi yang diadakan, atau hanya satu satgas yang dibentuk dari 30 kecamatan yang ada. Yang kelima yaitu pemilihan media sosial. Sosialisasi belum dilaksanakan secara masif, oleh karenanya pemerintah dapat menggunakan media cetak atau elektronik untuk membantu dalam mensosialisasikan TPPO kepada masyarakat. Kemudian adanya hasil analisis terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan perdagangan atau trafficking perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur. Yang pertama itu ada fakta.
Fakta di lapangan mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai sikap atau political will untuk menanggulangi perdagangan orang yang ada di Kabupaten Cianjur. Contohnya saja Peraturan Bupati, Kesepakatan Bersama, Keputusan Bupati tentang pembentukan P2TP2A dan gugus tugas. Yang kedua yaitu keadaan geografis, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, yang kurangnya lapangan pekerjaan dan pengaruh lingkungan menjadi salah satu faktor yang telah disadari pemerintah menjadi penyebab perdagangan orang manusia. Yang ketiga yaitu melalui P2TP2A, pemerintah memberikan pelayanan kepada korban trafficking, baik itu sosialisasi, bantuan hukum, kesehatan, konseling, reintegrasi sosial, dan sebagainya. Namun trafficking bukan hanya milik P2TP2A, sehingga setiap instansi yang menjadi anggota gugus tugas sesuai dengan Perda tahun 2010 membuat program, kegiatan, dan pengalokasian dana. Hingga saat ini hanya beberapa instansi saja yang menjalankan amanat ini. Yang keempat yaitu adanya gugus tugas, masih menjadi bagian yang terpisah atau setiap instansi masih menjalan sendiri-sendiri. Penyebabnya adalah koordinasi yang tidak berjalan. Koordinasi yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan anggota gugus tugas tidak mengerti hak, kewajiban, dan tupoksi yang dimiliki sebagai bagian dari gugus tugas. Baik, dari simpulan yang diteliti dari jurnal ini mendapat dua, yaitu yang pertama, angka perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur terus meningkat setiap tahunnya, walaupun telah memiliki Perda nomor 3 tahun 2010. Peraturan Bupati telah menunjuk tentang petunjuk pelaksanaan Perda, P2TP2A, dan gugus tugas sebagai lembaga koordinasi yang memiliki program kerja. Kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu meminimalisirkan permasalahan ini, sehingga Cianjur masih menempati peringkat ketiga di Jawa Barat sebagai kabupaten dengan angka korban trafficking yang tinggi. Walaupun menurut Rian Nugroho, 60% keberhasilan kebijakan dilihat dari implementasinya. Namun, dalam menyelesaikan permasalahan kasus trafficking yang terjadi di Kabupaten Cianjur, diperlukan sebuah penguatan kelembagaan P2TP2A. Yang kedua yaitu penguatan lembaga ini dilakukan melalui revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanggulangan perdagangan orang, sehingga memperkuat dan memperjelas peran dan fungsi P2TP2A. Hal ini dianggap perlu karena P2TP2A merupakan pusat pelayanan yang memegang peran sentral dalam penanggulangan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur, walaupun P2TP2A hanya merupakan salah satu anggota gugus. Sekian dari review jurnal saya. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Terima kasih.